Perkenalkan, nama saya James Thomas Grate Sinaga. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Jeromangku Gede Nyoman Suwartenayo, pelayan umat di Pura Penataran Agung Margaweni. Beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan. Pertama itu, bagaimana makna simbol-simbol dan upacara Kuningan dan Odalan mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang berlaku di masyarakat Hindu? Begini adik, jadi sebelum saya menjelaskan tentang simbol-simbol Hari Raya Suci Kuningan dan juga adat-adat pada upacara adat dalam upacara Piaudalan, perlu dimaknai terlebih dahulu apa itu Hari Raya Suci Kuningan, apa itu Odalan. Ini terpisah ya, terpisah. Jadi Hari Raya Kuningan itu adalah sebuah rangkaian hari raya yang sangat erat hubungannya dengan Hari Raya Suci Galungan. Hari Raya Suci Galungan adalah hari raya suci yang dirayakan oleh umat Hindu sebagai hari kemenangan kebenaran melawan kebatilan. Nah, selanjutnya sebagai penutup daripada upacara Hari Raya Suci Galungan ini, yang terakhir kita merayakan Hari Raya Suci Kuningan. Kuningan dari kata kuningan itu mempunyai makna arti kuning dan juga berarti kauningan. Ya, kuning artinya mengerti, mengetahui apa. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, kita sebagai manusia bukan hanya harus kita mengetahui tentang badan fisik kita, tapi maknai juga yang di dalam. Apa itu yang di dalam? Mungkin dari saudara kita menyebut roh, dari agama Hindu menyebut sebagai jiwa, sebagai atman. Karena itu adalah inti sari jati diri kita yang sejati. Itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua yang harus kita pahami, untuk apa kita ada di dunia ini. Kita di dunia ini menurut pandangan ajaran agama Hindu adalah suatu kesempatan reinkarnasi atau kelahiran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memperbaiki karma kehidupan kita pada kelahiran yang datang agar mempunyai kualitas yang lebih baik. Terus yang ketiga yang harus kita pahami sebagai umat Hindu, khususnya sebagai manusia Nusantara, harus kita mengerti kepada sangkan paraning dumadi kita. Dari mana kita berasal dan kemana kita pergi setelah kehidupan ini. Nah, itu makna daripada Kuningan. Sementara Odalan adalah berasal dari kata medal yang artinya metu artinya lahir. Nah, Odalan ini adalah satu hari raya untuk memperingati keberadaan pura ini. Jadi anggaplah sebagai lahirnya pura ini setelah diresmikan melalui suatu upacara yang disebut dengan Ngentaglinge. Nah, itu kapan hari itu dilaksanakan? Yaitu Odalannya. Nah, kalau kita orang Jawa mungkin mengenal namanya weton. Weton itu berasal daripada wetu yang artinya juga lahir. Nah, kalau untuk tingkatan kepada Ida Batara, kepada para dewa-dewa itu namanya Odalan. Gitu. Makna daripada sesuai dengan pertanyaan tadi, simbol-simbol yang identik pada Hari Raya Suci Kuningan, salah satunya kita mempersembahkan apa yang disebut dengan tumpeng yang berwarna kuning. Nah, kuning itu artinya adalah kemuliaan dan kemakmuran. Karena tujuan daripada kita hidup di dunia ini adalah menjadi manusia-manusia yang mulia, mencapai hidup yang makmur dan sentosa. Antara simbol-simbol yang ada pada Odalan adalah ada yang namanya Pretimo atau simbol-simbol Tuhan dalam manifestasinya yang tiada terbatas. Nah, simbol-simbol itu disebut Pretimo yang dibentuk dalam bentuk Daksinalinge. Itu simbol-simbolnya yang kita puja. Karena dalam Hindu itu kita tidak hanya mengenal pemujaan Tuhan yang bersifat transenden, juga kita mengenal Tuhan yang bersifat imanen. Seperti kita itu mengenal sifat air, bukan sifat cairnya saja, tetapi kita juga harus mengenal bahwa air juga ketika memasuki suatu tempat, dia mewujud seperti tempat itu. Begitulah Tuhan. Filosofinya demikian. Oke, baik, terima kasih Pak.
Kemudian saya ingin bertanya, seperti yang saya ketahui, parupacara adat Kuningan dan Odalan ini harus menjalani beberapa prosesi terlebih dahulu. Apakah memang rangkaian acara tersebut dijalankan secara berurutan, sebagaimana tanpa alasan, atau terdapat kilas balik sejarah mengapa rangkaian upacara tersebut disusun seperti itu? Hindu di dalam melaksanakan suatu proses-proses keagamaan termasuk Hari Raya Suku Kuningan yang kental dengan adat istiadatnya tidak bisa lepas dari yang apa disebut dengan kerangka dasar agama ini. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua etika, dan yang ketiga upacaranya. Ini harus serasi. Nah, yang pertama kita dalam melaksanakan upacara Raya Kuningan itu, sebelum kita melaksanakan upacaranya, ada yang namanya upacara pembersihan lingkungan area pura dan juga simbol-simbol daripada Tuhan itu sendiri yang disebut seperti yang saya sebut tadi sebagai Pratimotimo. Nah, kebetulan pada upacara Odalan ini kita melaksanakan penyucian diri ke Balai Kambang, ke Pantai Balai Kambang. Nah, kita sucikan diri kita dulu, baik secara jasmani dan rohani, baru kita menghadap Tuhan melaksanakan upacara-upacara ini. Demikian tahap-tahapan dalam agama Hindu. Rangkaian-rangkaian itu ada yang namanya seperti pelaksanaan penyucian dengan upacara biakala dan prasita. Mengawal ini keliling ini area puranya. Setelah itu kepada umat-umat semua. Biakala berasal dari kata biak yang artinya memisahkan. Kala artinya kotoran. Jadi memisahkan kotoran dalam diri kita. Setelah itu ada yang namanya upacara natap prayascita. Prayas artinya mensucikan, cita artinya pikiran. Nah, setelah kita bersihkan secara jasmani dan rohani, kita isi dengan energi-energi yang positif dengan natap dan prayascita. Itu baru kita melaksanakan upacara piodal dengan persembayangan dan selanjutnya. Itu harus selaras dengan tatwa atau filsafat, selaras dengan etikanya, selaras dengan upacaranya. Gitu deh. Baik, selanjutnya izin perkenalkan diri Pak. Saya Muhammad Ihsan Aryo Prakoso. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak, menurut sepenglihatan saya, selama prosesi upacara adat Kuningan ini berlangsung, siapa Pak yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum adat selama upacara ini berjalan, dan juga apa sanksi adat yang dikenakan jika seorang melanggar aturan dalam upacara adat Kuningan ini Pak? Mohon izin. Oke, begini adik. Selama prosesi upacara Hari Raya Suci Kuningan dan juga termasuk hari suci lainnya, termasuk Odalan yang kita laksanakan pada hari ini, yang bertanggung jawab itu ada 3. Yang satu yang namanya Manggala Upacara. Manggala Upacara itu yang memimpin pada saat upacara dilaksanakan. Nah, yang kedua Yajamana. Yajamana ini yang bertanggung jawab mempersiapkan sarana-sarana apa yang akan dipersembahkan. Nah, biasanya ini adalah PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia dan juga ketua Rumah Tangga Pura Penataran Agung Margokuning termasuk ketua panitianya. Itu namanya Yajamana. Nah, yang ketiga adalah Ratu Patni atau ketua Serati yang membuat sarana-sarana persembahan. Ini ketiganya ini yang bertanggung jawab berlangsungnya segala upacara dalam agama Hindu. Baik yang berhubung dengan Hari Raya Suci, begitu juga yang berhubung dengan upacara-upacara piaudalan dan lain sebagainya. Untuk sanksi adatnya Pak? Sanksi adatnya saya rasa itu kalau dalam Hari Raya Kuningan dan Odalan itu sanksi adatnya enggak ada kok. Terkecuali Hari Raya Nyepi khususnya ini di Bali kan. Karena di Bali itu ada yang namanya amati karya, amati geni, amati lelalungan, di mana kita tidak boleh keluar daripada halaman rumah kita atau keluar jalan-jalan. Kalau kita melanggar tentu ada sanksinya. Kalau untuk Hari Raya Kuningan dan Odalan tidak ada sanksinya. Karena orang mau datang dan nggak bersembayang itu gimana kita memberikan sanksi. Mungkin sama dengan adik juga, mungkin beragama Islam atau Kristen, kalau nggak orang sembayang saya dikasih sanksi. Kan nggak ada sanksinya kan. Nah, sebagai sumber hukum daripada agama Hindu bukanlah hari raya itu. Sumber hukum agama Hindu ada yang namanya Kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, ini yang
diterjemahkan di dalam hukum-hukum adat agama Hindu. Siap. Untuk yang selanjutnya, bagaimana agar upacara adat Kuningan ini dilestarikan di tengah perkembangan zaman yang modern ini, Pak? Dan bagaimana generasi muda dilibatkan agar mereka tetap memahami nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tersebut, Pak? Ya, untuk melestarikan adat istiadat yang bukan hanya yang berhubung dengan Hari Raya Kuningan dan juga hari-hari suci lainnya. Nah, kita sebagai generasi muda, biasanya kita sebagai orang tua memberikan pemahaman bahwa adat istiadat dan budaya adalah sebuah identitas bangsa. Identitas bangsa ini harus kita jaga sebagai identitas kita sebagai anak-anak bangsa, kan begitu. Kita tidak perlu malu karena adat istiadat dan budaya tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat modern. Negara Eropa bisa maju, dia mempertahankan adat istiadatnya. Negara Cina bisa maju, kental dengan adat istiadatnya. Negara Jepang bisa maju, kental dengan adat istiadatnya. Apakah kita harus malu dan tidak mempertahankan adat istiadat kita? Mungkin karena selama ini kita sudah melupakan istiadat kita sebagai orang Nusantara, makanya negara kita begini-begini saja. Kalah dengan Cina, dengan Jepang. Padahal secara geografis negara kita jauh mempunyai suatu kesempatan untuk lebih maju daripada negara-negara lain. Secara geografis. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Gabriel Grade Glory. Jadi saya di sini juga ingin bertanya Bapak terkait tentang apa sih Pak makna dari filosofis atau spiritual dari upacara Kuningan menurut adat Bali? Di sini saya tidak berbicara hanya menurut adat Bali, tapi saya berbicara menurut adat Nusantara yang memang sekarang yang lebih banyak dipertahankan di Pulau Bali dan di Jawa pada khususnya. Kita sebagai manusia tercipta oleh dua unsur yang disebut sifat kejiwaan, unsur kejiwaan atau unsur rohani dan juga unsur materi. Tubuh inilah unsur materinya, roh, jiwa atau atman yang disebut dalam agama Hindu itulah unsur daripada rohaninya atau kejiwaannya. Sementara kita sebagai umat Hindu harus mampu memenangkan unsur kejiwaan ini dalam kehidupan kita ini. Karena yang materi ini kan sebenarnya tidak ada. Seperti diadakan oleh Tuhan menjadi seperti nyata. Kan sebenarnya tidak ada. Dalam Islam juga disebutkan begitu kok. Yang nyata kan sesungguhnya roh kita, jiwa kita atau atman kita. Makanya secara spiritual Hari Raya Suci Kuningan yang dilakukan dengan segala upacaranya itu adalah mengingatkan kepada kita agar uning terhadap diri kita yang sejati itu, tetap ingat bahwa diri kita yang sejati bukan tubuh ini. Jadi kuning yang dimaksud Bapak ini seperti apa ya Pak? Mengetahui secara rohani diri kita bahwa diri kita itu adalah sejatinya adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri, percikan cahaya Tuhan. Dalam agama Islam disebut dengan roh, dalam agama Hindu disebut dengan jiwa atau atman. Agar kita tetap ingat itu. Karena dengan ingat itu ini yang akan menimbulkan sifat-sifat kebajikan dalam diri kita. Sifat kasih sayang, menghormati orang lain. Karena dengan memahami Hari Raya Kuningan, memahami intisari pada manusia itu sendiri, kita akan melihat ada Tuhan dalam setiap orang, ada Tuhan dalam setiap kehidupan. Disitulah kita akan melahirkan saling hormat, menghormati, saling sayang, menyayangi, saling cinta, mencintai tanpa memandang apa agamanya. Itu intinya secara spiritual Hari Raya Kuningan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan Bapak terhadap pelestarian hukum adat dan tradisi upacara Kuningan di masa depan nanti? Nah, harapan saya sebagai orang tua untuk generasi-generasi muda, khususnya ada generasi muda umat Hindu dan khususnya dan secara umumnya generasi bangsa kita yang ada di Nusantara. Ingat, adat istiadat, upacara dan budaya warisan leluhur adalah merupakan identitas bangsa. Jangan sampai hilang identitas kita. Negara Eropa bangga terhadap identitasnya, bangga terhadap istiadatnya. Negara Jepang bangga terhadap istiadatnya, budayanya. Negara kita bangga terhadap adat istiadat dan juga budayanya. Apakah mereka negara yang tidak maju?
Mereka negara-negara yang maju. Sementara kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai geografis yang lebih bagus daripada kita. Justru kita kemajuannya di bawah itu. Nah itu yang perlu menjadi perenungan. Apa yang menyebabkan itu? Apakah karena kita melupakan adat istiadat kita? Bisa jadi. Karena kita tidak mau mewarisi apa yang diwariskan leluhur kepada kita. Nah bukan kita hanya sebagai generasi muda, sebagai anak cucu daripada leluhur kita, kita tidak boleh hanya mengambil, tapi juga harus menjaga. Itu yang harus ditanam kepada generasi muda. Kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan sebagai generasi muda agar kelak apa yang diwariskan oleh leluhur kita bisa kita jaga dalam bentuk adat istiadat dan budaya. Nah khusus dalam agama Hindu kita sering melaksanakan ursawa. Ursawa artinya lomba. Lomba seperti ursawa dharma kita menyanyikan sloka-sloka suci, baik itu kidung, baik itu kekawin dan lain sebagainya. Itu yang kita laksanakan untuk mempererat istiadat. Oke Bapak, cukup dipahami. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Oke, sembahyang kedua Tasudaya Raditya kembang putih, kembang diasapi Om Puspa Gandhi Nama Suhari Suha. pada hari ini kita lagi ada di Pura Margowening. Nah, sekarang aku ingin wawancara Bapak polisi adat nih. Kalian tahu nggak kalau ada polisi adat? Yuk kita langsung ke bapaknya, kita kenalan. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Agus Merta Suryasa, di Pecalang sebagai protokoler. Oke, sebelum itu saya boleh tanya-tanya Pak? Oke, silakan. Terkait polisi adat. Untuk pertanyaan yang pertama nih, sebenarnya apa aja sih tugas dan tanggung jawab dari polisi adat? Tugas dari polisi adat tersebut? Iya. Bentar. Kalau untuk polisi adat, kalau ada kegiatan keagamaan, kita selalu diminta pengamanan, bisa acara ibadah yang ada kita sajikan ini upacara ngetek tinggi atau meletakkan batu apa ya, istilahnya pedagingan atau sajen di bawah, itu namanya ngetek tinggi. Selain itu Pecalang juga bisa multifungsi sebenarnya tugasnya, bisa pengawalan jenazah, bisa terkandung kegiatan kita apa
Kebetulannya ada surat perintah dari atasan untuk kita jalan gitu. Jadi tergantung perintah dari atasan ya Pak? Misalnya permintaan dari ini ada upacara adat, kita pasti akan backup begitu. Biasanya kalau ada upacara adat kayak gini, polisi adat yang diturunkan dari atasan itu kira-kira berapa orang? Dari anggota sekitar 10 orang, yang aktif ada 8 orang. Dari berbagai ada tugasnya sendiri. Saya sendiri pribadi, saya protokoler, ketua saya ada di sana, Pak Agung Marsista, bendaharanya belum datang begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, Oke. Bapak kan polisi adat, lalu apa perbedaannya nih antara polisi adat dan polisi pada umumnya, Kalau polisi polisi pada negara? umumnya kan biasanya dia kan ngatur lalu lintas. Kalau kita menjalankan tugas di keumatan aja. Misalnya suatu gereja, misalnya ada kegiatan Paskah dan kegiatan Natal, kita bisa backup ke situ. Itu fungsinya sebagai polisi adat atau pecalang tersebut gitu. Wah, keren banget ya Pak. Namanya ngayah, Mbak. Iya. Kita istilahnya membantu. Kalau misalnya pihak gereja membutuhkan bantuan kita siap membantu tanpa dibiaya. Oh, tanpa ada biaya. Oh, jadi ini free ya Pak? Free, kita ibarat kata ngayah. Apa yang kita bisa bantu bukan masalah duit tapi tenaga kita yang kita keluarkan. Berarti ada jiwa-jiwa bela negara. Siap, ada jiwa bela negara pasti. Keren. NKRI ini nggak ada mati kita. Lalu ini untuk pertanyaan terakhir. Nah, apakah polisi adat itu ikut terlibat dalam menyiapkan atau mengatur jalannya upacara adat? Kita biasanya mengatur lalu lintas umat biar masuk antara keluar masuknya. Selain itu pecalang juga ada tugas. Barangkali ada Pak Bupati atau apa, kita mengawal beliau dari pintu areal ini menuju ke pintu utama. Barangkali begitu. Kalau masalah tentang kegiatan di dalam, kita hanya mengikuti di luar aja. Hanya untuk mengawasi ya? Mengawasi aja gerak-gerik yang orang tidak dikenal. Tujuannya apa, bagi harus waspada juga begitu. Juga bertugas untuk menjaga keamanan. Iya, sama. Oh, makanya di sebelah situ ada posko Ada Pak keamanan Babin, ya? ada Pak Babinsa juga ada di situ. Nanti ada teman-teman dari Satpol PP. Biasanya didampingi sama Banser juga ada. Tapi ini belum datang ya? Kalau Banser katanya nggak datang katanya. Yang datang cuma Pak Babin. Pak Waka juga tidak hadir ini begitu. Kita Baik. aja pecalang aja yang diturunkan. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Iya, banyak. sehat selalu.